Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat Isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk bersama-sama mengkaji ilmu fikih insyaallah pada malam hari ini, dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang kemarin telah kita bahas beberapa waktu yang lalu berkaitan tentang hal-hal yang disunahkan dalam mengerjakan sholat. Kalau tidak salah kemarin kita sampai pada doa iftitah ya. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasan doa iftitah, saya perlu sampaikan bahwa tata cara pelaksanaan sholat laki-laki dan perempuan ini ada beberapa yang membedakan. Nanti akan kita bahas di permulaan kajian pada malam hari ini. Karena kemarin sempat ada yang bertanya bahwa apakah sama cara takbirnya antara laki-laki dan perempuan, sama apa tidak? Sama, takbirnya sama. Hanya saja ada 6 hal yang membedakan tata cara pelaksanaan sholatnya laki-laki dan perempuan. Maka pada malam hari ini supaya kita paham, perlu kita sampaikan di awal pengajian ini. Ma tukhalifu fil mar'atu ar-rajulah. Hal-hal yang membedakan cara sholatnya laki-laki dan perempuan ada 6 hal. Yusannu lil mar'ati mukhalafat ar-rajuli fi sittati umurin zakaru Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i ada 6 hal yang disunahkan bagi perempuan ketika sholat untuk tidak sama dengan tata cara sholatnya laki-laki. Yang pertama, awalan tadhummu ba'duha ila ba'din fi sujudi bi an tadhumma mirfaqaiha ila jambaiha wa talsaqa badnaha bi fakhdhiha. Tadhummu ba'duha ila ba'din fi sujud. Jadi ketika sujud, ini yang membedakan yang pertama antara tata cara sujudnya laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan sujudnya bi an tadhumma mirfaqaiha ila jambaiha. Ketika sujud perempuan, sikunya ini ditempelkan atau dirapatkan dengan lambungnya. Mirfaqaiha ila jambaiha. Wa talsaqa badnaha bi fakhdhiha. Kemudian perutnya itu nempel dengan paha. Jadi paha nempel dengan perut, kemudian siku nempel dengan lambung. Ammar rajulu fayuba'id mirfaqaiha an jambaihi. Nah, sementara kalau laki-laki salatnya sunnahnya, kalau laki-laki menurut mazhab Syafi'i ketika sujud yaitu direnggangkan antara siku dengan lambung. Jadi direnggangkan. Wa yarfa'u badnahu an fakhdhihi. Kemudian perutnya ya diangkat, dijauhkan dari pahanya. Jadi kalau perempuan ketika sujud sikunya nempel dengan lambung, kemudian perutnya nempel dengan paha. Tapi kalau laki-laki direnggangkan, sikunya direnggangkan dengan lambungnya, kemudian perutnya juga direnggangkan dari pahanya. Nah, ini yang pertama. Ini juga ada hadisnya, li hadisi rawu al-Baihaqi fil mar'ah. Jadi memang tata cara yang diajarkan Rasulullah ketika sholatnya perempuan itu seperti itu, berbeda dengan laki-laki ketika sujud. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, sanian takhfadhu al-mar'atu sautaha fi hadratir rijalil ajanib. Yang kedua masalah suara ketika sholat. Kita tahu bahwa ketika sholat ada suara yang dipelankan, sholat duhur, asar, ada yang dikeraskan suaranya, maghrib, isya, dan subuh. Nah, kalau perempuan ketika sedang di tempat umum ada
bersamaan dengan laki-laki mahram, yang benar itu mahram bukan muhrim, bukan dengan mahramnya, maka suaranya dilirihkan ketika sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Tahfadul mar'atu sauda fi hadratir rijalil ajanib. Ini kalau sedang bersama dengan yang bukan mahramnya, dengan laki-laki atau dengan orang lain. Ammar rajul, tapi kalau laki-laki fayusanu lahu al-jahru fi sholati al-jahriyah. Tapi kalau laki-laki kalau mengerjakan sholat maghrib, isya dan subuh, maka walaupun sendirian munfarid tetap suaranya dikeraskan. Jadi kalau laki-laki ya itu suaranya dikeraskan, baik itu sholatnya sendirian ya atau lebih-lebih jadi imam di masjid, maka suaranya dikeraskan. Jadi yang membedakan begini, kalau sholat yang bacaannya pelan, duhur sama asar, maka bacanya harus pelan. Tapi kalau sholat yang bacaannya keras, maghrib, isya dan subuh, itu boleh dua pilihan. Boleh dengan suara pelan kalau sendiri munfarid, atau suaranya dikeraskan, tapi lebih baiknya dikeraskan. Sunnahnya dikeraskan. Sholat maghrib sendirian, sunnahnya keras suaranya. Maghrib, isya, subuh, walaupun sendirian suaranya dikeraskan. Itu yang lebih afdol. Walaupun boleh sholat sendiri munfarid, ya maghrib, isya dan subuh suaranya pelan, boleh, tapi sunnahnya dikeraskan. Tapi kalau sholat duhur sama asar, kalau munfarid tetap suaranya harus pelan. Itu bedanya ketika sholat munfarid, ketika antara bacaan yang keras dan bacaan yang pelan. Jadi yang kedua berkaitan dengan masalah suara ya. Jadi perempuan dijaga suaranya. Kemudian yang ketiga yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, tasfakul mar'atu biyadil yumna ala dhuhrika fil yusra idza nabaha syai'un asna as-shalah. Yang ketiga yang membedakan cara mengingatkan perempuan kepada imam yang lupa dalam rukun gerakan sholat. Maka cara mengingatkannya dengan menepuk tangan. Ya, ini bagian dalam tangan kanan menepukkan bagian luar tangan kiri. Jadi ada imam misalkan dia lupa sujudnya baru satu kali, kemudian mau berdiri, maka cara mengingatkannya tepuk tangan yang bagian kanan yang dalam ke yang luarnya bagian kiri. Bukan begini tapi begini. Nah ini kalau perempuan. Kemudian kalau laki-laki, amar rajulu fayusabbihu bisautin murtafin. Tapi kalau laki-laki cara mengingatkan imam yang lupa dalam gerakan sholat, maka dengan mengucapkan subhanallah dengan suara yang keras. Maka lagi-lagi saya tekankan di sini, imam itu harus paham fikih. Ya, kalau imam nggak paham fikih, diingatkan dengan cara yang pertama oleh perempuan tadi nggak paham. Dengan cara tasbih oleh laki-laki juga nggak paham. Sampai semua makmumnya rame di masjidnya dengan mengucapkan suara tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kayak tadi saya lihat ada di TikTok ada yang lucu itu. Imam tapi orang Malaysia ini. Imam ngimamin sholat subuh. Nah, kebetulan imamnya ini cuma berani-beranian aja, nggak tahu fikih, nggak tahu sholat. Nah, pas ketika kunut nggak bisa baca dia. Akhirnya bacanya apa? Kunut, kunut. Terus akhirnya apa? Dia batalkan sholatnya. Kemudian dia keluar daripada ruangan itu. Makanya ini pentingnya kenapa imam itu harus pintar fikih. Makanya ini didahulukan bukan hanya sekedar bacaannya bagus, tapi lebih didahulukan ya yang tahu tentang masalah fikih. Karena fikih ini menyangkut dengan masalah najis dan tidak najis, masalah sah dan tidak sah sholat. Itu yang menanggung adalah imam. Maka tidak cukup dengan sekedar modal bacaan bagus tapi tidak paham fikih. Ya, apalagi yang sering diremehkan adalah masalah istinja, terutama laki-laki, masalah cebok ketika buang air kecil. Apalagi buang airnya dengan cara berdiri. Nah, ini maka harus dituntaskan. Ya, maka sampai Rasul mengingatkan inna amata azabil qabri min rasyasil baul. Rata-rata kebanyakan orang disiksa di kubur itu gara-gara air kencing yang kurang bersih, kemudian disepelekan. Itu kata Rasul begitu.
Inna amata azabil qabri min rasyasil baul. Maka itu ada cara yang diajarkan dalam kitab fikih juga, bagaimana cara istinjanya itu seperti apa. Ya, harus benar-benar tuntas. Jangan sampai ya belum tuntas kemudian wudu. Maka ketika wudu, ketika dia membungkukkan badan, maka akan tertekan di situ, keluar air kencing. Apalagi nanti ketika sholat misalnya. Ya, maka benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai buang air kemudian tidak tuntas, kemudian sholat bawa najis jadi imam lagi. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini yang ketiga. Jadi cara mengingatkan perempuan kepada imam yang lupa dalam gerakan sholat dengan menepukkan tangan kanan ke tangan kiri. Nah, kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. Tapi kalau yang lupa adalah bacaan sholat, maka ya dibenarkan bacaannya. Itu. Kemudian yang keempat, rabi'an jami'u badanil mar'ah auratun illal wajha wal kafain. Kemudian aurat perempuan baik di dalam sholat ketika sholat ataupun di luar sholat itu sama, yaitu jami'u badaniha illal wajha wal kafain. Seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Berarti kaki juga termasuk aurat. Kaki itu masuk aurat kalau perempuan. Karena yang bukan aurat cuma muka dan kedua telapak tangan. Maka diperhatikan. Ya, saya sering lihat kalau di jalan itu kadang banyak yang dibonceng di belakang, ya, kemudian diangkat ke atas dan tidak memakai celana panjang. Akhirnya apa? Kelihatan kakinya kelihatan sampai ke denggulnya, ke lututnya. Nah, ini yang bahaya. Makanya kenapa perempuan kok harus begitu auratnya? Karena perempuan itu ya mudah untuk bikin hang otaknya laki-laki, bisa hang. Kalau dia melihat perempuan itu bisa langsung error itu otaknya itu. Ya. Karena memang laki-laki itu sukanya sama perempuan dia. Ya. Jadi bahasanya di mana-mana itu pasti perempuan. Enggak di mana-mana, enggak siapa-siapa itu ya kalau sudah ngobrol masalah perempuan itu udah ya. Itu laki-laki. Amma rajul, tapi kalau laki-laki fa'auratu ma baina surati wa rukbatih. Tapi kalau laki-laki auratnya walaupun ketika sholat itu yang penting dia asal menutup pusar udelnya sama lututnya, dengkulnya ketutup, maka itu sah sholatnya. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, laki-laki itu auratnya adalah antara lutut sampai udel sampai pusar. Ya, jadi pakai sarung aja ya sah aja sholatnya. Ke masjid pakai sarung doang misalnya. Ya, makanya orang haji itu kan pakai kain ihramnya itu kan ya diikatkan. Makanya itu hati-hati nanti. Pakai ihram tapi kelihatan udelnya, itu buka aurat, itu dosa itu. Mempertontonkan auratnya. Ya, itu kadang banyak kejadian ketika sedang haji ataupun sedang umroh. Ya, itu. Jadi kalau perempuan auratnya baik ketika sholat ataupun di luar sholat itu sama. Maka kadang ada karena nggak paham dia pakai kerudung tapi pakai celana sedenggul. Kemudian pakai kerudung tapi pakai baju selengan, sesiku sini. Jadi itu aurat semuanya perempuan. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, rabi'an jami'u badanil mar'ah auratun ilal wajhi wal kafain. Tadi yang keempat ya. Kemudian yang kelima sekarang, yang membedakan cara sholatnya laki-laki dan perempuan. Tusannu al-iqamatu lil mar'ati dunal adzan. Kalau perempuan kalau mau sholat itu disunahkan hanya qomatnya saja, tidak perlu mengumandangkan azan. Tapi fayukrahu la rafu sautiyabi. Kemudian walaupun disunahkan untuk mengumandangkan iqamat, itu pun suaranya jangan keras-keras. Ya, karena dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah. Ya. Karena perempuan itu memang mempunyai keistimewaan yang bisa bikin laki-laki ngeheng tadi itu otaknya. Ya, makanya banyak kejadian yang terjadi perzinahan itu karena dimulainya dari perempuan. Kita lihat misalnya dalam surat Yusuf, itu yang memulai siapa? Perempuan. Makanya perbuatan zina itu yang mulai dari perempuan. Makanya ayat Qur'annya mengatakan az-zaniatu waz-zani.
Pezina perempuan baru pezina laki-laki. Karena zina itu dimulainya gara-gara perempuan yang tidak menutup aurat. Banyaknya kejadian-kejadian hamil di luar nikah itu gara-gara perempuannya yang memulai duluan. Diawali dengan membuka aurat. Coba kalau ditutup rapat, ya kan? Maka tidak akan terjadi itu. Tapi kalau kasus pencurian itu adalah laki-laki, sebagaimana ayat Al-Qur'an menyampaikan wasariku asariku wasarikoh, pencuri laki-laki baru pencuri perempuan. Umumnya pencurian itu dilakukan oleh laki-laki, walaupun ada juga pencurian dilakukan oleh perempuan. Itu. Jadi kalau zina itu gara-gara perempuan, kalau pencurian itu banyak perbuatan dilakukan oleh laki-laki. Perempuan hanya disunahkan qomatnya saja, itu pun dengan suara yang dijaga supaya jangan sampai terlalu keras sehingga terdengar oleh laki-laki lain. Ammar rajul, tapi kalau laki-laki fayusannu laul adzan wal iqamah. Kalau laki-laki ketika mau sholat, baik sholat munfarid ataupun sholat fardu, itu disunahkan azan dan disunahkan qomat. Bukan qomatnya saja, azan walaupun munfarid ini. Sholat munfarid ini sekarang jam 8:15. Waktu Isya sekarang. Ada orang mau sholat munfarid sendirian sholat Isya, tetap disunahkan bagi dia untuk mengumandangkan azan dan juga iqamat. Ya, tapi azannya nggak usah kencang-kencang, kan untuk dirinya sendiri dia, bukan untuk memanggil orang lain untuk sholat dia. Jadi tetap dianjurkan walaupun sholat munfarid bagi laki-laki mengumandangkan azan, kemudian dia qomat. Jadi kalau perempuan cuma qomatnya saja, kalau laki-laki disunahkan qomat dan juga azannya. Ammar rajulu fayusannu lahu al-adzan wal iqamah inda kulli sholatin maktubatin fi madzhab Syafi'iyah. Ini yang kelima yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, taqiful mar'atu waston nisa'i fi imamatihinna. Ini yang masih banyak terjadi kesalahpahaman. Jadi kalau perempuan sholat berjamaah, khusus perempuan semuanya, maka imamnya itu ya berada di shaf pertama, kemudian agak maju sedikit saja. Tidak seperti yang ada di laki-laki seperti ini. Ini shaf laki-laki pertama di sini, kemudian imamnya di situ. Ini untuk laki-laki sudah benar seperti itu. Tapi kalau perempuan, maka sholatnya kalau semua jamaah perempuan ini shaf pertama, maka dia agak maju sedikit saja. Ya sekitar kurang 1 jengkal lah, sedikit ke depan saja. Tidak seperti di jamaah laki-laki seperti ini. Tujuannya apa? Ya untuk menjaga imam itu supaya apa? Supaya tidak menjadi pandangan bagi laki-laki lain. Jadi bukan cuma suara, tapi juga ketika sholat pun imamnya itu tidak terlalu maju ke depan supaya tidak nampak pada laki-laki lain. Jadi memang perempuan itu harganya mahal, ya. Maka jangan sampai diobral murah. Jadi anggota tubuh perempuan itu mahal, jangan sampai diobral murah, karena itu aurat semuanya. Ya, baik itu ketika sholat ataupun di luar sholat. Wa khalfar rijali fi imamati rajul. Kemudian kalau perempuan sholat berjamaah dengan laki-laki seperti ini di masjid, maka dia posisinya bukan nyamping kanan kiri, tapi di belakangnya laki-laki. Laki-laki dulu semuanya habis, baru perempuan di belakangnya. Itu shafnya perempuan. Jadi bukan samping kanan kiri. Sunnahnya, afdolnya itu perempuan di belakangnya laki-laki. Ya, laki-laki apa? Untuk menjaga pandangan laki-laki supaya tidak tergoda dengan perempuan itu. Wa khalfar rijali fi imamati rajuli. Amma rajul fayataqaddam al ma'mumin. Nah, kalau laki-laki seperti ini sudah benar, ya. Jadi kalau laki-laki imamnya depan ini sudah benar. Nah, ini juga diperhatikan, jangan sampai salah nanti. Posisi mimbar ini itu posisinya di sebelah kanan imam. Ini sudah benar seperti ini. Jadi kalau ada masjid masang mimbar di sebelah kiri imam, nah itu berarti dia nggak tahu fikih. Kalau ini sudah benar seperti ini, ya, karena saya pernah lihat ada masang mimbarnya di sebelah kiri imam. Maka saya kasih tahu, Pak, ini salah. Yang benar seperti ini, harus di sebelah kanan. Betulkan. Makanya kalau dilihat di masjid-masjid itu ya seperti ini, berada di sebelah kanan daripada imam, karena memang secara fikihnya seperti itu. Ya, itu memang ada ilmunya semua. Jadi asal pasang aja. Ini kelihatan pantasnya sebelah kiri, enggak.
ada ilmunya itu. Jadi makanya inilah pentingnya ya imam itu harus bisa fikih, harus paham fikih itu ya di situ, supaya benar-benar tidak menimbulkan kegaduhan. Kayak tadi itu kan, lupa gerakan sholat, diingatkan gak paham-paham, akhirnya masjidnya rame, habis sholat jadi omongan bareng-bareng. Itu biasanya kan begitu. Nah ini ya, jadi kalau tata cara takbirnya sama kayak kemarin ya, diangkat sebahu sepundak, kemudian ujung jempol ini sejajar dengan daun telinga, kemudian ujung-ujung jari ini berada lebih tinggi daripada telinga. Itu ini hal-hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ketika sholat. Karena kemarin ada yang menanyakan, maka perlu kita sampaikan.